Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pemuda bernama Gondes nampak tengah bermuram durja. Dia masih teringat kata-kata Siska, gadis pujaan hati yang telah menghina dan menolak ungkapan cinta Gondes. Sambil menghisap rokok, Gondes berpikir keras bagaimana dia bisa meluluhkan hati Siska. Betapa marah dan dendamnya dia kala mengingat hinaan Siska beberapa waktu lalu itu. "Kamu gak sadar tah? Ngomong cinta ke aku, Des?" ucap Siska di hadapan teman-temannya. "Emang kamu ndak nyadar mukamu seperti apa dan motormu butut begitu?" lanjut Siska dengan pedasnya. "Tapi kan aku punya ketulusan cinta, Sis." Dengan sinisnya Siska berucap, "Emang zaman sekarang kenyang tah makan cinta? Lagian kamu itu nggak nyadar diri perbedaan kita bagaimana? Tapi aku benar-benar tulus mencintaimu, Sis. Sudahlah, aku tak sudi. Cuy, tak sudi aku menerima cinta cowok kere seperti kamu." Gondes hanya mampu mengusap dada, menerima perlakuan Siska barusan. Tapi kenapa Siska menolakku? Apa karena miskin atau sejelek itukah wajahku buat Siska? Dia marah dan malu hinaan Siska yang dilontarkan di hadapan kawan-kawannya sangat menyakitkan hatinya. "Awas kamu Siska, tunggu saja akan kubalas hinaanmu dengan meluluhkan hatimu. Entah bagaimana dan seperti apapun jalannya akan aku tempuh." "Hei, ngapain kamu ngelamun, Des?" teriak Samsul sahabat karibnya. Spontan Gondes kaget dengan kemunculan Samsul yang begitu tiba-tiba. "Gak ngapain-ngapain, Sul." "Alah, ngaku aja wis, Des. Kelihatan kok dari tampangmu itu." "Beneran, Sul, aku gak apa-apa juga kok." "Sudah cerita aja, Des, siapa tahu bisa bantu kasih saran kamu." Akhirnya Gondes pun nyerah. Lagian betul juga yang dikatakan Samsul. Siapa tahu ada kasih saran gimana cara ngadepin Siska. "Malu aku, Sul." "Pakai malu segala, Des. Gimana ya, soalnya ini masalah harga diri lelaki sih." "Lah, apa kamu anggap aku wanita, Tandes? Sampai kamu malu? Kita kan udah bersahabat dari kecil loh." Dengan berat hati dan malu, Gondes menceritakan semua kejadian di mana Siska ngehina dan ngerendahin dirinya di hadapan teman-teman perempuannya. "Oh alah, Des, gitu aja kok mikir. Noh, minta tolong Lek Radi, dia jagonya." Saran Samsul setelah mendengar curhatan sahabatnya. "Maksudmu, Sul?" "Jadi gini, Des, kamu minta tolong ke Lek Radi untuk meletin Siska buat kamu." "Emang bisa, opo?" "Yo bisa lah, buktinya Lek Radi saja yang pendek dan hitam gitu istrinya sampai 4, cantik-cantik lagi." "Ya juga sih, tapi apa dia mau bantu aku yo?" "Lah kan ada aku, Des, keponakan tersayangnya." "Alah, sombong banget kamu." Mereka terus saja melanjutkan obrolan ngalor ngidul. Maklumlah, namanya juga pengacara, pengangguran banyak acara tentunya. Mereka lalu menentukan hari kapan untuk mendatangi Lek Radi. Sebab mereka tahu Lek Radi tak tentu lagi ada di rumah istri yang mana. Sudut pandang Siska. Begitupun dengan Siska, dia merasa antara marah dan juga keterlaluan atas caranya menolak cinta Gondes. Tapi gengsi dan besarnya Jaim lah yang membuat dia memperlakukan Gondes begitu. Rasa gengsilah yang lebih ia pentingkan daripada menghormati Gondes. Mau taruh mana harga diri secara dia pemimpin geng dan tercantik di RT-nya. Apalagi orang tuanya, juragan sayur yang kaya di desanya tersebut. Biarinlah, salah Gondes sendiri, ngapain juga nembak aku. Ya meskipun agak keterlaluan sampai meludah di depan muka Gondes,
tapi ndak akan aku minta maaf padanya, ucap Siska dalam hati. Gondes nampak mondar-mandir menunggu kedatangan Samsul yang sudah janjian akan ke rumah Lek Radi sore ini. Kenapa belum datang juga si Samsul ini? Sudah hampir maghrib juga, kenapa belum nongol-nongol sahabatnya yang geblek itu? Dia berkali-kali melongokkan kepala ke pintu masuk halaman rumahnya, namun belum juga terlihat batang hidung Samsul. Dia tunggu sebentar, siapa tahu Samsul ada urusan, jadi agak terlambat datangnya. Dan akhirnya ketika sayup-sayup tarhim berkumandang di masjid desa, nongol juga Samsul yang ditunggu-tunggu. Sorry deh, telat habis nganterin mak belanja ke warung. Kirain kemana kamu, Sul? Gimana ini, jadi apa ndak ke Lek Radi? Yo jadilah, mumpung orangnya lagi di rumah Lek Rina, istri tuanya. Berangkat sekarang apa habis maghrib sekalian, Sul? Habis maghrib aja des, pamali kalau pas azan maghrib keluar rumah. Waktu menunjukkan pukul 6 sore, dan nampaknya waktu maghrib telah berlalu. Segeralah keduanya bersiap dan berangkat menuju kediaman Lek Radi. Keduanya berboncengan sambil mengobrolkan banyak bahasan. Hingga tak terasa sampailah mereka di depan kediaman Lek Radi, tujuan mereka. Memasuki halaman rumah itu tampak kesan angker, apalagi rumah tersebut besar. Dan juga ada pohon pelinju besar di halaman tersebut menambah kesan wingit. Lalu Samsul segera menyandarkan sepedanya dan mengajak Gondes segera menuju pintu rumah Lek Radi. Kula nuwun. Permisi, Lek Radi? Iya, siapa? Terbukalah pintu dari dalam. Nampak lelaki pendek hitam parubaya, namun tak mengurangi kesan wibawanya. Wajah berkumis tebal di hadapan kedua pemuda tersebut. Ya, dialah Lek Radi yang menjadi tujuan mereka berdua. Tampak Lek Radi memandangi mereka berdua. Walah kamu toh, Sul? Lah kok tumben-tumbenan kamu nemuin Pak Lekmu ini? Bukan tumben, Lek. Lah tiap kesini kata bulek Pak Lek di rumah bulek yang lain nih kok. Ya udah, ayo masuk. Ini ada perlu apa toh, Lek? Tanpa tedeng aling-aling, mereka bercerita tentang Siska dan perlakuannya ke Gondes dengan detail tanpa kurang atau lebih. Lek Radi mendengarkan dengan seksama serta antusias mengikuti penjelasan si Gondes. Setelah Gondes selesai dengan penjelasan maksud kedatangannya, Lek Radi manggut-manggut. Sambil sesekali terlihat dia mengelus kumis tebalnya. Berat, Lek. Apa kamu mampu menjalankan ritualnya? Saya akan mencoba, Lek. Itu pun kalau Lek Radi mengajarkan ke saya. Loh, jangan separuh gitu, Lek. Sebab ini mantra nggak untuk main-main. Kalau memang iya, yo jangan nanggung-nanggung. Sebab akibatnya nanti berujung pada dirimu sendiri. Terus harus gimana, Lek? Jawab Gondes seakan kebingungan. Yo kamu niat apa ndak naklukin Siska, ben jatuh cinta ke kamu? Yo niat dan mantap, Lek. Sebab saya terlanjur malu dengan hinaannya Siska tempo hari. Ya sudah, tak jelaskan ritual dan persyaratannya apa saja, serta resikonya apa saja. Mulailah Lek Radi menjelaskan tata cara ritual dan persyaratannya apa saja sampai selesai. Gimana, sanggup ndak? Siap nggak, Le? Siap wes, Le, biar bisa terbalaskan dendamku ke Siska, biar tahu rasanya terhina. Ya sudah, sekarang kamu ikut Pak Le. Lalu Gondes segera mengekor dari belakang Lek Radi. Lalu sampailah mereka bertiga di depan satu kamar yang nampak jelas hawa spiritualnya. Bau dupa dan kembang tercium sangat menyengat. Ketika Lek Radi membuka pintu kamar tersebut, aura mistis terasa begitu pekat menyapa kedua pemuda tersebut. Ayo masuk. Nggih, Lek. Lek Radi seperti membaca ketakutan kedua pemuda itu. Sudah, ayo masuk, ndak apa-apa, kan ada saya, Le. Dengan agak takut-takut, kedua pemuda tersebut mulai memasuki kamar tersebut. Mereka saling berpandangan dan melihat sekeliling kamar yang dilapisi kain merah dan hitam. Nampak di tengah ruangan tersebut ada meja yang dibungkus dengan kain hitam. Sedangkan di atasnya nampak beberapa upu rambe dari mulai kembang 7 rupa
serta jajanan pasar, bahkan boneka kecil dari Jeremy. Lek Radi mulai bersilah di depan meja tersebut. Dia menyuruh mereka duduk di sampingnya. Dia lalu menjelaskan satu persatu yang berada di meja tersebut, beserta maksudnya dan kenapa harus ada itu semua. Gondes mendengarkan dengan seksama, penuh cermat mengikuti arahan pria berkumis tersebut. Lalu terlihat Lek Radi nampak membuka kotak yang ada di samping meja tersebut, mengambil lidi yang cuma satu. Namun saat lidi tersebut dipegang, ada angin panas menyertai dan menerpa tengkuk para pemuda tersebut. Aura mistis nampak kental menyelimuti lidi tersebut. Nampak Lek Radi memberikan isyarat agar mereka berdua diam saja dan mengikuti apa yang terlihat di depan mereka. Sambil berpesan, "Ndak usah takut." Kedua pemuda itu menganggukkan kepala, tanda mengerti dan akan menuruti arahan Radi. Malam itu Siska dalam tidurnya seakan tiada rasa nyaman. Tak seperti hari-hari sebelumnya, tidurnya tak nyenyak, seperti ada sesuatu yang mengejarnya dalam mimpi. Semenjak kejadian penghinaan dirinya kepada Gondes, Siska mengalami mimpi yang sama dengan kejadian itu. Bahkan dalam mimpinya seolah nyata bagaimana dia meludah dan menolak dengan kasar pemuda itu. Tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi dalam mimpi itu. Gondes tak terima dengan penghinaan dari Siska. Seolah-olah Gondes mengamuk dan menghunuskan parang ke arah Siska. Sampai-sampai dia bersembunyi dimanapun pemuda tersebut bisa menemukannya. Siska berlari mencari persembunyian agar tak dapat ditemukan oleh pemuda tersebut. Nafasnya memburu dengan terengah-engah. Siska terus berlari sampai akhirnya menemukan gua dalam hutan alam mimpinya. Mulailah dia memasuki gua tersebut. Meskipun takut, tetapi kejaran Gondes lebih menakutkan baginya. "Tidak, aku tidak ingin mati oleh tebasan parang pemuda itu. Aku harus selamat," ucap Siska dalam hatinya. Dia pun semakin dalam memasuki gua gelap tersebut, namun tak menyurutkan langkahnya untuk lebih dalam lagi memasuki gua tersebut. Dirinya pun melihat samar-samar cahaya redup di dalam gua itu. Dipercepatlah langkah agar dapat mencapai sinar redup itu. Semakin mendekati ruangan yang bercahaya, nampaklah olehnya sosok lelaki parubaya seumurannya. Lelaki tersebut seperti tengah berbincang dengan seseorang. Namun gelapnya ruangan membuat Siska tak bisa melihat lawan bicara laki-laki tersebut. Hanya terdengar ringkih suara kuda olehnya. Dengan rasa penasaran, Siska mendekat perlahan guna mendengar dan melihat lawan bicara lelaki itu. Namun hasilnya tetap ia tak mampu mendengar percakapan itu. Tak berselang lama Siska mendengar langkah memasuki gua, tempatnya bersembunyi. Segera saja ia mengambil tempat bersembunyi karena yakin jika itu adalah Gondes yang mencarinya. Siska menggigil ketakutan, menahan nafas agar tak terdengar oleh Gondes, tapi usaha itu berakhir dengan sia-sia. Sebab Gondes tiba-tiba saja telah berada di hadapannya, sambil mengacungkan parang ke arahnya. Rambutnya dijambak, diseret oleh Gondes tanpa belas kasihan sedikit pun. Nampak seringai buas Gondes kala menyeret darah cantik tersebut. Sesambanya di luar goa, Siska dilemparkan ke arah pohon besar yang terlihat angker, dan Gondes pun mengikat tubuh Siska ke kayu tersebut. Gadis itu meringis ketakutan. Di antara sedu dan tangisannya, dia merasakan sesuatu yang dingin menempel pada lehernya. Terlihat olehnya, Gondes menempelkan parang ke lehernya. Dan saat Gondes mengayunkan parang ke arah lehernya, terdengarlah suara yang memanggil-manggil namanya. Hatinya ingin menjawab, namun mulutnya seakan terkunci, tak mampu mengucapkan kata apapun. Suara itu semakin lama terdengar jelas, terasa oleh Siska. Tetesan air hujan membasahi kepala dan wajahnya. Lalu ketika membuka matanya, terlihat mamanya telah berada di sampingnya. Nampak pula ayah ditemani Ustadz Anam yang memegang wadah berisi air. "Alhamdulillah, akhirnya kamu bangun, Siska," ucap mamanya sambil menangis.
Memangnya Siska kenapa, Ma? Tadi waktu kamu tidur, teriak-teriak terus, Nak. Menangis, menjerit. Jadi terpaksa ayah manggil Ustadz Anam, Dok. Memangnya mimpi apa kamu, Dok? Tanya ayahku. Siska menggelengkan kepalanya. Dia tak mungkin menceritakan perihal mimpinya. Sebab mustahil juga untuk menceritakannya. Sebab selain mimpi, Gondes pun dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan sopan santun. Nampak kedua orang tuanya begitu khawatir. Lalu ayah menyodorkan segelas air putih yang sedari tadi dipegangnya. Minumlah, Dok, biar tenang, habiskan. Lalu tiba-tiba Ustadz Anam menyelah untuk pamit pulang. Ayah pun mengantar Ustadz Anam sampai pintu depan. Siang itu nampak Siska berjalan menuju arah rumah Nadia, sahabat karibnya sedari kecil. Dia ingin bercerita tentang mimpinya semalam kepada Nadia. Tapi sayang, setelah sampai Nadia tiada di rumah. Menurut ibunya dia pergi ke kecamatan untuk belanja keperluan pertunangannya. Ah, kepada siapa lagi aku harus bercerita, sedangkan Nadia tak ada. Pulang sajalah, agak sorean nanti balik lagi ke Nadia. Siska membatin. Siska agak mempercepat langkahnya sebab panasnya begitu terik. Seakan tak ingin kulitnya terbakar, dia berjalan dengan tergesa-gesa. Namun siapa sangka kalau akhirnya harus berpapasan dengan Gondes. Nampak pemuda itu melihat Siska dengan tatapan seperti biasanya. Tidak begitu dengan Siska. Dia seakan takut ketika melihat pemuda tersebut. Ketika berpapasan pun Siska hanya menunduk dan tak berani menatap wajah Gondes. Sudut pandang Mak Gondes. Seperti biasa, Mak mulai membersihkan kamar anak lelaki satu-satunya. Disapunya bawa ranjang Gondes, lalu Mak merasakan sesuatu terkena sapuannya. Segera saja Mak melongok ke bawah ranjang tersebut. Nampak kotak kecil dari kayu. Tangan Mak mulai meraih kotak kayu tersebut. Biar saya saja yang nyapu kolong bawah ranjang, Mak. Suara Gondes mengagetkan Mak. Aduh, ngagetin Mak saja kamu, Le. Datang gak pakai salam, nyelonong saja. Maaf, Mak, kusangka lagi ke ladang. Enggak, Le, kemarin wis selesai manen buah kopinya. Sambil terus melanjutkan nyapu, Mak kembali bertanya. Itu kotak opo tole di bawah? Kalau penting, Mbok, yo jangan ditaruh sembarangan saja. Hanya tempat layangan yang mau diserit. Gondes menjawab. Dengan tatapan agak aneh, Mak kembali bicara. Oh, yo wis, Le. Memang sejak kapan anak lelakinya itu suka layangan? Gerutu Mak dengan mimik heran. Selepas membersihkan kamar, Mak pun keluar dari kamar Gondes untuk melanjutkan membersihkan semua ruangan dalam rumahnya. Dalam kamar, Gondes mengelus dada tanda lega. Untung saja nggak sempat ditarik sama Mak. Gawat kalau sampai Mak tahu isinya apa saja. Lalu diambillah kotak tersebut dan diletakkannya di kasur. Bergegas dia menutup dan mengunci pintu kamarnya. Perlahan Gondes membuka kotak tersebut. Tampak foto Siska, menyan madu dan botol kecil minyak misik, boneka jerami yang ia buat sendiri. Masih belum lengkap persyaratan yang harus ia siapkan untuk ritual sesuai arahan Lik Radi. Masih kurang celana dalam Siska dan bunga kantil serta jajanan pasar. Iya, betapa seramnya ritual Lik Radi ketika membaca mantra jaran goyangnya. Dan paling seram ketika Lik Radi kedatangan sesosok makhluk siluman yang seram. Sosok berbadan kuda, namun kepalanya manusia dan bermahkota. Angin kencang menyertai kedatangan makhluk tersebut, dan dia berbincang dengan Lik Radi untuk melaksanakan perintahnya sebagai budaknya. Badan Gondes merinding sambil bergumam kala mengingat malam itu. Tapi aku gak boleh menyerah dan harus bisa menaklukkan Siska agar terbalas dendamku. Kalau memang tak jadi milikku, Siska harus gila. Tekad Gondes. Sedangkan Siska semenjak mengalami mimpi-mimpi menakutkan, seringkali dia membayangkan andai mimpinya itu nyata. Betapa menakutkannya Gondes. Dia mencoba menceritakan mimpi-mimpi anehnya itu kepada Nadia, malah diketawain. Katanya sejak kapan Siska menjadi penakut sama mimpi.
Sebab setahu Nadia, sahabatnya itu bukanlah cewek yang gampang terbawa akan hal-hal yang belum tentu kenyataannya. Ya, Siska sendiri selain seseorang yang periang, dia gadis yang cerdas di antara teman-temannya. Hanya saja sisi buruk gadis tersebut adalah angkuh serta sombong. Maklum, anak orang kaya. Seperti hari itu, dia begitu berani menghina Gondes di depan banyak teman-temannya. Bukan hanya penolakan yang diterima Gondes, bahkan lebih menyakitkan saat ludah Siska jatuh tepat di depan muka Gondes. Padahal Gondes hanya mengungkapkan perasaannya kepada Siska. Apa salah, toh Gondes juga nggak jelek amat, serta dikenal sebagai pemuda yang baik hati serta sopan santun. Namun Siska kalah oleh besarnya rasa jaim di depan teman gengnya. Secara dia anak orang kaya, lah Gondes cuma pemuda yang miskin, tak selevel serta sebanding dengannya. Bahkan dia tak tahu resiko dari penolakannya akan membuat dirinya sengsara di kemudian hari. Nadia sempat juga menyarankan untuk meminta maaf sama Gondes, namun ditolak mentah-mentah saran tersebut. Sudahlah sis, coba kamu minta maaf ke Gondes. Minta maaf untuk apa, Nat? Ya untuk kejadian tempo hari sis, sebab menurutku kamu memang agak keterlaluan sih. Enggak malas, wong aku enggak salah apa-apa juga. Itu kan menurutmu sis, coba kamu bayangin. Andai kamu yang dihina, diludahi oleh lelaki yang kamu suka, bagaimana rasanya? Nasihat Nadia kepada sahabatnya yang disambut manggut-manggutnya kepala Siska. Tapi enggak Nat, ngapain juga harus meminta maaf? Lagian kenapa kamu malah kesannya belain Gondes sih? Bukannya begitu sis, memang dari segi materi kalian berdua beda. Tapi kan sama manusianya, Gondes pun punya hati serta perasaan. Kalau kamu kasihan ya, ambil buat kamu saja Nat. Ah tak tahulah sis, dikasih nasihat malah dibalikin. Mereka berdua tak menyadari ada sepasang mata yang sedari tadi mengawasi. Nampak jelas luapan dendam kesumat dari mata yang mengawasi Siska serta Nadia. Siang itu aku menemui seorang pemuda yang aku sukai. Kami janji temu di taman siang ini, dan tentunya tak ketinggalan pengawal setiaku, Nadia pun ikut. Dia adalah kakak kelas SMA aku, namanya Irfan. Meskipun kita sudah lama tak ketemu sebab dia telah lulus dan kuliah di Jember, namun kami sering berkabar berita melalui BBM. Hari ini dia pulang dan ingin bertemu untuk mentraktirku. Dengan senang hati aku menerima ajakannya itu. Malam itu tampak seorang pemuda sedang duduk sendiri di teras depan rumahnya. Matanya nyalang menatap halaman dan jalanan depan rumahnya. Hatinya bergemuruh, jiwanya membuncah, rasanya gemetar. Dendam yang semakin menghujam dalam di relung jiwanya yang terdalam. Malam ini pemuda tersebut mulai mengawali ritual yang telah diajarkan. Mampukah dia melawan segala godaan maupun ujian yang akan datang merintangi niat dan keyakinan pemuda tersebut? Ya, malam ini Gondes harus memulai melakukan menghafal rapal mantra dan juga bersemedi sesuai Radi ajarkan. Terdengar suara binatang-binatang malam disertai desiran angin malam, menambah kesan sunyi dan sepi khas pedesaan. Malam ini aku harus mulai menghafal rapal mantra yang telah Radi ajarkan dan bersemedi dengan tata cara yang sudah beliau ajarkan. Tapi kemana Maman dan Samsul yang sudah berjanji untuk menemaniku? Kenapa mereka tak kunjung datang? Padahal ini sudah larut malam. Aku harus berhasil dan mampu melaksanakan tahapan demi tahapan ritual agar berhasil meluluhkan jiwa Sukma Siska yang telah tega menghinaku. Ujarku membatin. Kuhisap dalam-dalam rokok yang begitu nikmat, berharap bisa mengusir keraguan akan kegagalan ritual yang kujalankan. Sampai terasa ada tangan yang memegang pundaku. Ngapain Leh? Sudah larut malam kok tidak masuk rumah? Ternyata emak yang menanyaiku. Enggak mak, habis ini saya sama teman-teman mau keluar nyari puyuh liar. Emang mau cari kemana? Dekat bendungan mak. Walah, ya wis kalau gitu mak masuk dulu. Semoga dapat banyak yole.
Digrendel saja pintunya, Mak. Tiada jawaban, mungkin Mak sudah masuk ke dalam kamar. Lalu aku beranjak menuju pintu untuk menutupnya dari luar. Setelah menutupnya, aku kembali duduk di kursi. Namun kala berbalik, betapa kagetnya aku. Telah berdiri sosok bersarung yang membuatku terkejut dan kaget. "Dancuk, ngapain sih Sul? Ngagetin aja." Teriakku yang disambut gelak tawa oleh Samsul dan Maman yang bersembunyi di samping dinding bambu rumahku. "Gitu aja wis takut, Ndes?" "Bukan takut, Man, cuma kaget saja. Gak ada suara, tiba-tiba nongol bungkus pindang di depanku. Semprol tenan, ganteng kayak gini dikatain bungkus pindang. Ya wes Ndes, ayo berangkat. Jadikan acara melek di rumah kosong bulikmu itu." Ajak Maman memotong suara tawa kami barusan. "Jadilah, kalau di rumah sini emak nanti curiga, Man." "Ya wes, ayo berangkat. Ayo." Tak lupa aku meminta tolong mereka membawa cemilan serta tikar, sapu lidi yang telah kupersiapkan. Kami pun berjalan meninggalkan rumahku menuju rumah bule yang lama kosong karena bule dan keluarganya sudah hampir 8 tahun ada di perantauan. Jadi aku dan emak yang selama ini merawat dan membersihkan rumah bule. Kami berjalan beriringan sambil bersenda gurau melewati jalanan kampung. Ketika kami melewati pos ronda, nampak beberapa bapak-bapak sedang asik bermain kartu untuk menghilangkan kantuk saat ronda. Kami pun menyapa dan permisi kepada mereka. "Permisi Le, nyuwun sewu. Mau pada kemana kalian Des? Sul, Man?" "Mau nginap di rumah bule Pak." "Loh, bukannya rumah bulemu itu sudah kosong lama Des?" "Iya Pak, makanya ini pengen nginep di sana." "Awas Londes, biasanya kalau rumah sudah lama kosong itu banyak penghuninya," ucapnya menakuti kami bertiga. "Gak mungkin lah Pak, sebab setiap sore emak atau saya selalu ngidupin lampu di rumah itu." "Ya wis, dikandani gak percaya bocah iki." "Ya sudah Pak, kalau begitu kami pamit lanjut ke sana." "Iyo, hati-hati di jalan Le." "Nggih Pak, mari." Kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah buleku. Namun saat melewati bulakan sawah dekat rumah bule, Maman seperti melihat sesuatu di atas pohon waru. Dia segera memberitahuku, "Des, lihatan pohon waru yang tengah itu." "Mana Man?" "Itu loh Des, yang lagi duduk goyang-goyang kakinya," ujarnya sambil memberi kode kepadaku untuk lebih teliti lagi melihatnya. Nampak Maman menempelkan jari telunjuk di bibirnya, menandakan untuk diam saja. Anggap tiada apapun, agar Samsul tak tahu. Sebab bisa kacau juga acara kalau sampai tahu ada pocong di pohon waru itu. Tapi memang makhluknya iseng, dia malah lemparin kita bertiga dengan ranting waru yang kering. Mau tak mau, Samsul pun menoleh ke arah pohon waru tersebut. Spontan saja dia berteriak ketakutan. "Man, Des, ayo lari, ada pocongan itu loh," teriaknya sambil berlari kencang meninggalkan kami berdua. Kami pun secara spontan mengikuti, sebab pocong tersebut melompat turun seakan mau mengejar kami bertiga. Dengan nafas ngos-ngosan kami pun akhirnya sampai ke rumah buleku. Sambil masih ngos-ngosan aku menyodorkan kunci rumah ke Maman. "Buka pintunya Man, masih capek aku." Dia pun menerima kunci yang kuberikan dan segera membuka pintu rumah tersebut. "Assalamualaikum," ucapnya memberi salam. Lalu dia pun mulai memasuki rumah. Aku dan Samsul mengikuti dari belakang. Lalu terlihat dia duduk di dipan yang sudah usang karena lama tak digunakan. "Istirahat dulu Des." "Iya Man." Samsul pun mengikuti apa yang kami lakukan. "Kalian ini curang, kenapa gak bilang kalau tadi ada pocong?" "Bukan gak mau ngasih tahu Sul, cuma kasihan nanti kamu ketakutan." "Percuma juga, buktinya kita malah dilempar ranting kering Des." "Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang udah sampai Sul." Kami pun bertiga diam membisu, masing-masing seakan memikirkan kejadian tadi. Semenjak pertemuanku dengan kakak kelas hari itu, hatiku dipenuhi dengan bunga-bunga cinta. Masih kuingat saat dia mengucapkan cinta dan memintaku untuk bersedia menjadi pacarnya.
Aku segera meletakkan gawaiku di meja samping ranjang tidurku. Ku tarik selimut dan tak lupa berdoa untuk segera mengarungi laut mimpi yang telah menanti di Pulau Kapuk. Des, ini langsung ke dapur apa gimana? Tanya Maman kepada Gondes. Iya Man, soalnya itu yang diajarkan Lik Radi. Tapi apa aku sama Samsul ikut? Ya iyalah, masa tega biarin aku sendiri di dapur? Tapi aku sama Samsul tidur kan, gak apa-apa Des. Iya gak apa-apa, kan aku yang punya kepentingan. Kalian berdua cukup temani saja. Oke wis, kalau gitu ayo kita ke dapur. Selain sudah capek berlarian tadi, rasa kantuk sudah mulai menyerangku. Nampak Samsul asik memakan cemilan yang dibawa tadi. Segera saja ku tarik tangannya untuk mengikuti kami menuju dapur. Sesampainya kami di dapur, aku segera menghamparkan tikar dan juga membakar dupa serta menata apa yang telah Gondes persiapkan. Akhirnya selesai Des, kalau gitu aku tidur dulu ya. Ucapku sambil merebahkan badanku di tikar yang telah terhampar. Aku mulai memejamkan mata dan tak peduli lagi dengan Samsul yang tengah mengunyah cemilan. Mataku semakin berat kurasakan dan akhirnya terlelap di buai mimpi dalam tidurku. Gondes, setelah dupa tersulut dan jajanan serta bunga sudah kutata, aku pun mulai bersilah dan mengatur nafasku. Kulihat Samsul dan Maman sudah mulai tertidur. Segera saja aku mulai membaca hafalan mantra sambil memusatkan mata dan pikiran agar bisa konsentrasi. Perlahan-lahan mulai kulafalkan mantra itu. Aku ucapkan mantra tersebut dengan hikmat sampai kurasakan satu desiran hawa panas seakan meniup tengkuk dan sekujur wajahku. Gerimis sedari sore menambah sunyi serta sepinya kampung Gondes malam itu. Tak ada satupun warga yang berkeliaran. Bahkan tukang bakso nampaknya malas untuk berkeliling. Mereka berteduh di pos ronda sambil berharap gerimis segera mereda. Begitu pula dengan binatang malam, mereka tiada satupun bersuara, kecuali hanya katak yang begitu gembira menyambut kedatangan air langit malam itu. Bahkan lolongan anjing hutan pun tak terdengar dari kejauhan. Dalam sebuah rumah mewah, nampak kedua pasangan suami istri tengah berbincang-bincang di ruang tengahnya. Mereka tengah membicarakan putrinya yang telah lulus dari SMA. Bagaimana Bu hasil ujiannya Siska? Alhamdulillah bagus Pak, nilainya di atas rata-rata. Terus Siska rencananya mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Kurang paham Pak, sebab belum sempat ngobrol masalah ini. Kenapa bukan Bapak saja yang coba bertanya? Coba besok pagi saya tanyakan sama Siska Bu. Mending sekarang Pak, mumpung lagi kumpul dan Siskanya paling belum juga tidur. Baiklah Bu, coba kamu panggil anaknya. Ibu Siska mengangguk dan segera beranjak guna memanggil putrinya yang sedang berada dalam kamarnya. Tak berselang lama ibu dan anak tersebut keluar dan menghampiri lelaki yang tengah duduk menunggu di ruang keluarga. Ada apa ya manggil Siska? Cuma mau tanya masalah kuliahmu saja Nduk. Iya Nduk, ayahmu pengen tahu kamu mau melanjutkan kemana. Kalau Siska kepengen di Jember saja, selain dekat juga mau ambil jurusan pertanian ya. Kenapa nggak ambil jurusan lain, misalnya hukum atau manajemen Nduk? Sama saja ya, tujuanku di pertanian kelak agar bisa bantu petani di desa kita. Ya sudah, kalau memang itu sudah jadi keinginan kamu. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan, saya pamit ke kamar lagi ya. Ya sudah Nduk, kamu balik lagi ke kamar. Gadis tersebut pun melangkah ke arah kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Sedangkan ibu serta ayahnya masih meneruskan obrolan mereka. Sedari sore tadi aku telah berangkat ke rumah kosong milik Bulik. Sebab malam ini adalah ritual untuk memikat ataupun mengikat Sukma Siska agar bisa membalaskan dendam atas penghinaannya kepada aku. Dan Lik Radi pun sudah mengiyakan serta setuju mengenai hari di mana aku melakukan ritual pelet yang diajarkannya. Bahkan Lik Radi pun berkata akan membantu untuk mengikat Sukma Siska. Aku mendapatkan celana dalam bekas milik Siska dari jemurannya. Aku mencurinya mengendap-endap di belakang rumah.
Seperti biasa, kedua sahabatku dengan setia menemani dan membantu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Mereka bahkan rela berhujan-hujanan untuk mencari kembang 7 rupa yang aku butuhkan. Aku pun mulai menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Perlahan kulepaskan baju dan hanya memakai celana pendek saja. Bersilah mengambil sikap semedi yang diajarkan Lek Radi. Kedua sahabatku telah meninggalkan ruangan di mana aku melakukan ritual. Mereka berada di ruang tamu agar mereka tak mengganggu akan ritual yang kujalani. Kuhirup napas panjang dan mulailah segera kuambil sodo lanang yang telah juga siap. Kupejamkan mata dan kukosongkan pikiranku dan mulai fokus kepada niat serta keinginanku. Dan sambil menarik nafas panjang lagi, mulailah kurapalkan mantra ajian pelet jaran goyang yang diajarkan oleh Lek Radi. Kuulangi rapalan mantra itu sampai 3 kali dan di setiap perkataan menyebut nama Siska. Sesuai arahan Lek Radi, aku pun berdiri dan melepas celana pendek dan hanya tinggal celana dalam saja yang membungkus bagian tubuhku. Kuambil celana dalam Siska dan kupakai layaknya topi. Kukelilingi Upu Rambi yang berada di tikar dengan terus merapalkan mantra tersebut. Pada hitungan rapalan ke-11, tiba-tiba datang hembusan angin yang begitu dahsyat sampai nyala lampu templok hampir saja padam. Kudengar sayup-sayup derap langkah kaki kuda dari kejauhan dan mendekati rumah tempat ritual. Entah masuk dari mana dan bagaimana caranya, tiba-tiba saja hadir di hadapanku sesosok kuda berbulu hitam yang terus saja meringkik. Sambil menghentak-hentakan kakinya, dia mengelilingi Upu Rambi yang tersedia. Sambil meringkik, dia mengangkat satu kakinya dan menendang ke arahku. Aku pun terpental menerima terjangan kuda tersebut. Dan aku segera berdiri sambil memegang dada yang terkena terjangan kakinya. Aku segera bersikap menghaturkan sembah layaknya abdi kepada junjungannya. Kepalaku tertunduk dan tak berani menatap ke arah kuda tersebut. Kudengar dengus nafas kuda tersebut mulai menghilang. Namun aku sadar bila makhluk itu masih berada pada tempatnya barusan. Buka matamu dan katakan kenapa memanggilku. Bagai tersambar petir, aku mendengar suara berat seorang laki-laki. Aku pun segera membuka mata dan mendongak di mana mata ini melihat sesosok kuda berkepala manusia yang bertaring namun memakai mahkota. Ampun Mbah, saya memanggil Anda sebab ingin membalas penolakan cinta seorang gadis. Ucapku dengan pelan-pelan. Sudah siapkah kamu dengan persyaratan dan resikonya? Sudah Mbah, dan saya siap mematuhinya. Ingat, bila kamu mengingkari, maka akan aku makan dirimu dengan korbanmu. Ingat, setiap malam ke-15, setiap bulan, kuharapkan tak lupa memberiku sesaji. Aku tak menjawab dan hanya mampu mengangguk tanda menyetujui semua persyaratannya. Tak lama kemudian kulihat kuda tersebut memakan panggang ayam cemani yang telah kupersiapkan. Dengan lahapnya dia menghabiskan sesaji termasuk bunga dan Upu Rambi lainnya. Yang disisakan hanyalah foto serta boneka jerami. Tiba-tiba makhluk itu meringkik panjang sambil mengangkat kedua kakinya dan menginjak foto Siska dengan hentakan keras. Lalu dia pun berputar-putar dan mengelilingi disertai hembusan angin seperti waktu datangnya. Aku terduduk lega setelah kepergian makhluk tersebut, meskipun rasa sakit akibat tendangannya masih begitu kerasa. Kulihat foto Siska tak lagi nampak rupa wajahnya, yang ada hanyalah lembaran putih, layaknya buku kosong. Lidi aren yang kupegang pun bergerak pada ujungnya. Lecutkan soto lanang itu ke arah boneka di depanmu dan sebutlah nama perempuan itu 3 kali. Segera saja kulecutkan lagi sebanyak 3 kali ke arah boneka jerami seperti yang diperintahkan oleh suara tersebut. Nampak lampu templok bergoyang-goyang. Gelap gulita dan hanya bau dupa serta kemenyan saja yang masih tercium pekat dalam rongga hidungku.
Akhirnya ritual ini selesai kulakukan. Semoga saja berhasil agar dendamku terbalaskan. Ibu Siska, aku was-was menunggu kedatangan suamiku yang tengah menjemput Ustadz. Dan makin khawatir sebab putriku berteriak-teriak dan menjerit kesakitan dengan mata terpejam layaknya orang tidur. Kuseka keringat yang menetes pada wajah anak gadisku tersebut. Berkali-kali dia berteriak meminta pertolongan dan juga menjerit kesakitan. Apa sebenarnya mimpi putriku hingga sampai seperti ini? Kenapa dia menjerit, meminta tolong? Tak berselang lama terdengar langkah kaki yang menghampiri kamar putriku ini. Assalamualaikum. Ucap salam Pak Ustadz ke arahku. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Ustadz. Suamiku mengikuti dari belakang. Nampaknya dia pun terlihat khawatir akan keadaan putri kami. Sesekali dia menghela nafas berat dan gusar. Bagaimana Ustadz? Sebentar ya Bu, sabar. Iya Pak Ustadz. Terlihat Pak Ustadz memegangi pergelangan tangan putriku. Sambil menekan, Ustadz nampak membaca kalimat-kalimat Al-Quran. Nafasnya terengah seolah nampak bertarung entah dengan siapa. Namun tiba-tiba tiada angin ataupun hujan, Pak Ustadz terlempar serta ditendang oleh satu kekuatan gaib yang mengganggu putriku. Sambil menahan sakit, Pak Ustadz mencoba bangkit, namun sekali lagi dia terjengkal ke lantai. Dia berusaha bangkit dan melawan. Segera diraihnya kening putriku dan membacakan ayat-ayat ruqyah. Nampak anak gadisku mulai berangsur-angsur tenang dan tak ada jeritan lagi dalam tidurnya. Namun tiada pula bangun, matanya tetap terpejam, seakan pulas menikmati tidurnya. Bapak sama ibu jangan khawatir, sekarang sudah tenang. Cuma biarkan saja dia tetap tidur dahulu sampai bangun dengan sendirinya. Baik Pak Ustadz. Alam mimpi Siska. Tidak begitu dengan Siska, sebab dia sudah terbelenggu pada satu tiang yang berada dalam satu ruangan gelap. Dia kelelahan menjerit maupun meminta tolong yang hasilnya dia dicambuk oleh makhluk-makhluk yang mengelilinginya. Mereka semua bertanduk dan bertaring, melecutkan cambuk-cambuk itu ke arah tubuhnya. Mereka seakan tiada ampun melecut dan mencambuk tubuh Siska layaknya budak yang ketahuan bersalah. Seringai menyeramkan nampak pada makhluk-makhluk tersebut. Mereka seakan menikmati kucuran darah dari tubuh Siska. Tawa mereka terdengar menggema dalam pekatnya malam, seakan mereka tengah merayakan suatu pesta kemenangan. Pagi itu nampak suasana cerah, hijau burung-burung di dahan pohon serta rumpun bambu nampak bersautan. Seakan ikut menikmati suasana alam pedesaan yang segar dan sejuk, tiada tercampur oleh polusi asap kendaraan maupun bisingnya knalpot motor serta mobil yang berlalu lalang. Dalam sebuah rumah mewah di kampung tersebut, tampak seorang wanita tengah menunggu sosok yang terbaring pada ranjang tidur. Dengan sabar dia menunggu bangunnya sosok tersebut. Iya, Ibunda Siska nampak dengan raut yang menyisakan kesedihan. Semalam saat menyaksikan putrinya berteriak-teriak dalam tidurnya. Meskipun ada sebaris rasa cemas dan gelisah, namun ia tetap bersabar menunggu anak gadisnya tersebut bangun. Sedangkan suaminya telah berangkat sedari tadi, telah berangkat menuju rumah Ustadz Hashim guna menanyakan perihal anak gadisnya. Bi, sini Bi. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Jawab wanita parubaya yang datang tergopoh-gopoh. Bi, tolong siapin air hangat buat Siska ya. Iya Bu. Lalu wanita parubaya tersebut segera berlalu keluar dari kamar tersebut. Tampak dia beranjak menuju dapur guna memasak air hangat untuk mandi anak majikannya. Sedangkan di lain tempat tampak seorang pemuda tengah menaiki sepeda motor bututnya. Dengan perlahan pemuda tersebut menyusuri jalanan kampung tersebut. Saat motor tersebut sampai pada rumah yang megah namun terkesan sepi dan angker, pemuda tersebut membelokkan motornya ke halaman rumah tersebut. Permisi, kula nuwun. Tiada sautan namun terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu.
Pintu pun terbuka, nampak seorang wanita yang tak lain, buleknya Samsul. Walah, kamu tondis? Nje bule, maaf Pak Lek Radinya ada. Ada le, ayo masuk dulu. Nggih bule, matur suwun. Duduk dulu le, tak panggilin Pak Lekmu. Aku pun segera duduk pada kursi tamu. Terdengar suara bule memanggil Lek Radi. Dan tak lama berselang, nampak Lek Radi keluar dari dalam menuju ruang tamu, di mana aku sedang menunggunya. Sudah dari tadi le. Enggak le, baru saja kok. Gimana le, sudah dijalani tah? Sudah le, semalam. Makanya aku kesini sebab ada yang mau tak tanyain le. Mau tanya soal apa? Begini le, semalam itu saya didatangi makhluk yang serupa kuda, tapi kepala manusia. Terus gimana responnya le? Dia memakan sesaji dan juga menginjak putus Siska le. Berarti tujuanmu sudah tercapai le. Ucapnya sambil terbahak-bahak. Dia menjelaskan isyarat kejadian tersebut. Maksudnya le, padahal makhluk itu menendang dadaku juga le. Begini le, tendangan itu adalah tanda dia menerima sesaji dan permintaanmu. Oh begitu yo le. Sekarang ayo ikut Pak Le. Terlihat tangannya memberikan isyarat agar aku mengikuti kemana arah langkahnya. Aku pun dengan cepat mengikuti Lek Radi dari belakang. Ternyata dia kembali mengajak ke kamar yang dulu pernah aku dan Samsul masuki. Lek Radi membuka pintu kamar tersebut dan segera menyuruhku untuk masuk. Masuk Le. Setelah sampai dalam ruangan kamar tersebut, dia segera menyuruhku duduk di depan meja kecil yang nampak beberapa sesaji dan juga dupa yang masih menyala. Duduk Le, biar Le jelaskan pantangan serta resiko bila ada yang kamu lupa ataupun langgar. Sambil menghela nafas panjang, dia memulai penjelasan kepadaku. Dengan amat serius, nampak jelas raut mukanya bersungguh-sungguh dalam memberi wejangan soal pantangan serta tetek bengek yang berhubungan dengan ritualku memelet Siska dengan ajian jaran goyang tersebut. Aku pun mendengar seksama, mendengarkan arahan serta wejangan dari Lek Radi. Karena aku sendiri tak ingin kalau nanti malah jadi bumerang atau senjata makan tuan bagiku. Le, apakah nanti bisa disembuhkan kalau Siska menjadi gila? Bisa Le, asal pihak keluarga Siska meminta maaf dan meminta kesembuhan Siska. Akan tetapi Le, memang ritualnya tak semudah dengan saat memeletnya. Sedangkan di rumah Siska sendiri terjadi keharuan yang menyelimuti. Sebab semenjak gadis tersebut bangun sudah tak seperti biasanya. Nampak tatapan mata Siska kosong, seperti tak mempunyai roh layaknya manusia hidup. Sesekali Siska tertawa cekikikan dan bahkan juga menangis. Dan yang membuat kedua orang tuanya Siska bersedih adalah Siska menolak untuk memakai pakaian, serta gadis itu malah memakai celana dalamnya sebagai penutup kepala. Ibu Siska hanya bisa menangis sesegukan melihat keadaan putrinya yang tiba-tiba saja berubah. Sedangkan di ruang tamu nampak ayah Siska tengah berbicara dengan Ustadz Hasim guna meminta pendapat akan kondisi putrinya. Bagaimana Ustadz dengan kondisi anak saya? Begini, sementara untuk kebaikan putri Bapak, alangkah baiknya jangan diperbolehkan keluar kamar dulu. Sebab takutnya selain nanti jadi fitnah tetangga, kasihan juga kalau anak Bapak jadi bahan olokan yang melihatnya dengan kondisi begini. Terus Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi dengan putri saya? Sementara ini saya belum bisa memastikan Pak. Tapi melihat kejadian semalam, sepertinya putri Bapak terkena gendam pelet. Apa? Terkena pelet Ustadz? Itu hanya prediksi sementara saja Pak. Sebab melihat yang terjadi semalam. Lantas apa bisa diobati supaya sembuh Ustadz? Insya Allah bisa Pak. Sebab tak ada penyakit yang tiada obat penyembuhnya. Jadi nanti malam akan saya cari petunjuknya Pak. Saya harap Bapak mau bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kalau begitu saya permisi pulang dulu Pak. Oh iya Tat, terima kasih atas bantuan serta nasihatnya. Sama-sama Pak, yang sabar. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Tat.
Saat sosok ustadz tersebut telah menghilang dari pandangannya, segera saja aku kembali duduk sambil merenung, memikirkan kejadian yang telah menimpa putri semata wayangku. Siapakah gerangan yang tega membuat Siska begini? Apa salah dan dosa putriku? Hingga begitu tega melepaskan pelet seperti yang dijelaskan Pak Ustadz. Batinku berpikir keras tentang siapa yang tega membuat anakku menderita begini. Tak berselang lama terdengar langkah kaki mendekati ruangan di mana aku duduk. Tampak Bik Cingkrah menuju ke arahku. Pak sama ibu disuruh ke kamar non Siska. Iya Bik, sebentar lagi saya ke sana. Bik Cingkrah pun segera berbalik untuk kembali ke belakang. Sedangkan aku masih duduk di kursi sambil menghela nafas panjang dengan berpikir tentang semua yang telah terjadi. Aku pun menangis mengingat bahwa kemarin sore Siska mengutarakan keinginannya untuk kuliah. Namun sekarang dia telah mengalami hal yang tak mampu diraba oleh nalar. Ya Allah, berikan petunjuk serta kesembuhan kepada putriku. Doa dan harapan kuucapkan dalam hati kepada pemilik hidup dan mati. Aku pun segera beranjak untuk menuju kamar Siska, yang dimana ibunya tengah berada di sana. Dengan langkah pelan dan terasa berat, aku berjalan menuju kamar putriku. Setelah memasuki kamar, terlihat istriku tengah berusaha menyelimuti tubuh anakku. Namun selalu saja dijawab dengan hempasan tangan penolakan dari Siska. Ada apa, Bu? Ini gimana, Pak? Siska ndak mau dipakaikan baju atau sekedar diselimuti. Sudah ndak apa-apa, Bu. Biarkan, yang penting sementara jangan sampai keluar kamar dulu. Terus gimana pendapatnya Ustadz Hasim, Pak? Kalau kata Ustadz, nanti malam mau dicari petunjuknya. Tapi bisa sembuh kan, Pak? Insya Allah bisa, Bu. Begitu Ustadz Hasim bilang. Alhamdulillah ya Allah. Aku pun segera beranjak menuju putriku yang tengah duduk di ranjang. Perlahan ku dekati dan ku coba untuk meraih tubuhnya. Namun dia melotot ke arahku dan menolak tanganku agar menjauhinya. Jangan sentuh aku, najis tanganmu itu. Serunya kepadaku sambil matanya melotot tajam seakan benci. Lalu tawanya pun pecah terbahak-bahak sambil menggaruk kepalanya yang ditutupi oleh celana dalamnya sendiri. Aku pun hanya bisa mengelus dada dan beristighfar melihat kondisi putriku tersebut. Jauh di alam bawah sadar Siska tengah merasakan siksaan yang bertubi-tubi dari makhluk-makhluk mengerikan. Mereka masih saja terus melecutkan cambukan ke arah tubuh Siska. Sesekali mereka menari mengelilingi tiang yang di mana tubuh Siska terikat. Nampak gadis itu mengerang, menjerit, bahkan meraung kesakitan saat cambuk dari makhluk-makhluk itu mendera tubuh gadis tersebut. Mereka tertawa, bahkan kegirangan menyaksikan derita Siska yang terikat kuat pada tiang dalam ruang tersebut. Nampak gadis itu menangis pilu, namun apalah daya, sebab tak akan ada yang menolongnya, lepas dari belenggu sukmanya yang terikat di alam lain tersebut. Sudah hampir sebulan lamanya, Siska menjadi gila dan tak waras. Dia selalu tertawa-tawa, bahkan tetap tak mau memakai pakaian apapun, selain menjadikan celana dalamnya sebagai penutup kepala. Kabar tentang Siska yang menjadi gila begitu cepat terdengar kepada penduduk desa di mana Gondes tinggal. Namun tak ada seorang pun yang mengetahui sebab musababnya, kecuali 3 orang pemuda di desa itu. Sedangkan kedua orang tua Siska begitu terpukul dengan kenyataan yang dialami oleh putrinya tersebut. Mereka berdua terlarut dalam kesedihan yang mendalam. Ustadz Hasim yang selama ini membantu mereka juga masih belum mengetahui sebab pastinya kegilaan Siska. Namun ustadz muda tersebut tak gampang putus asa. Bahkan dia pun meminta bantuan gurunya di pondok pesantren yang dulunya tempat dia menimba ilmu. Seperti siang itu, Ustadz Hasim tengah duduk di hadapan gurunya yang bernama Kiai Sofyan. Mereka berdua tampak membahas sesuatu yang berhubungan dengan hal tentang Siska. Gimana, Cung? Ada perkembangan kondisi anak tetanggamu itu? Belum, Kiai, masih tetap seperti itu. Apa kamu masih tetap setiap malam bermunajat?
Insya Allah Kiai masih dan belum ada petunjuk. Begini, sebetulnya saya belum yakin dengan isyarah yang telah datang. Namun tetap akan saya sampaikan. Isyarah bagaimana Kiai? Begini, gadis itu sebetulnya bukan terkena gangguan makhluk halus. Lantas apa Pak Kiai? Gadis itu sebetulnya terkena guna-guna pemikat. Guna-guna pemikat? Ya, gadis itu sepertinya mempunyai masalah dengan orang yang mengguna-gunainya. Terus apa yang harus saya lakukan Kiai? Sabar, jangan terburu-buru dengan hal ini. Nanti malam mari kita berdua bersama-sama meminta petunjuk siapa sebetulnya orang itu. Baik Pak Kiai, saya bersedia. Ya sudah, sekarang kamu balik ke kamarmu dan bersiap mengajar santri. Gantikan Firdaus yang pulang cuti. Iya Pak Kiai, kalau begitu saya pamit dulu ke pondok. Beliau mengangguk dan aku pun segera beranjak dan menyalami tangan serta menciumnya sebagai tanda hormatku kepada kiaiku. Selepas itu aku pun segera beranjak melangkahkan kaki menuju area pondok yang terletak di depan rumah kiaiku tersebut. Sesamanya di kamar tempat aku menginap, pikiran dan perasaanku mulai menerawang jauh ke desa di mana aku tinggal. Dalam hatiku kembali mencari tahu siapa gerangan orang yang telah dimaksud Pak Kiai. Kenapa dia sebegitu teganya membuat anak juragan sayur tersebut sampai gila? Apakah begitu dendamnya sampai melakukan perbuatan terkutuk tersebut? Kenapa sampai tega membuat orang lain menderita dengan ilmunya? Sambil menghela nafas panjang, aku pun berbaring di ranjang. Namun tetap saja pikiranku tergelitik akan siapa pelaku di balik kejadian yang menimpa Siska tersebut. Sampai-sampai aku lupa kalau jam ini aku harus mengajar. Baru saja kakiku hendak melangkah keluar, tiba saja handphone di sakuku berdering. Segera saja aku mengambilnya. Tertera nama ayah Siska. Assalamualaikum Ustadz. Terdengar salam di ujung sana saat ku angkat telepon tersebut. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana Ustadz? Sudahkah ada petunjuk dari Pak Kiai mengenai Siska? Alhamdulillah sudah ada petunjuknya Pak. Apakah bisa sembuh Tat? Insya Allah kata Pak Kiai bisa sembuh. Jadi saya mohon Bapak tenang dahulu dan bersabar. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Ustadz. Ya sudah Pak, saya pamit mau ngajar dahulu menggantikan guru pondok yang cuti. Oh iya Tat, terima kasih dan maaf sudah mengganggu. Tidak mengganggu kok Pak. Ya sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tat. Aku pun kembali melangkah keluar kamar untuk segera menuju kelas di mana para santri telah menunggu. Perlahan ku telusuri lorong pesantren menuju ruang kelas tersebut. Ayah Siska. Setelah mengakhiri teleponku dengan Ustadz Hasim, segera aku beranjak untuk menemui istriku yang telah menunggu kabar dari Ustadz Hasim. Sesampainya di ruang tengah, nampak istriku tengah menunggu. Nampak di raut wajahnya ada gurat harap-harap cemas akan kabar yang ditunggu dari Ustadz Hasim. Saat melihatku memasuki ruangan, dia segera saja beranjak menyambut kedatanganku. Gimana Pak? Sabar toh Bu, ayo kita duduk dulu. Begini Bu, kata Pak Ustadz, kita tidak boleh risau dan tetap bersabar. Lalu Pak? Ya, disuruh menunggu hasilnya. Apakah bisa disembuhkan Pak? Menurut Ustadz, insya Allah sembuh Bu. Alhamdulillah, semoga cepat ya Pak. Amin. Bagaimanapun kami berdua begitu syok dengan apa yang dialami putri semata wayang kami. Sudah lebih dari sebulan anak gadisku tersebut bertingkah layaknya orang yang kehilangan akal warasnya. Tapi sampai detik ini masih juga belum bertemu dengan sebab musababnya. Kenapa putri kami sampai begitu? Dan sahabat putriku yaitu Nadia begitu setia dengan setiap hari datang menjenguk untuk menemaninya, bahkan menyuapi anak gadisku. Akan tetapi Nadia pun juga pernah mengatakan bahwa dirinya pun tak tahu apa sebenarnya yang menimpa sahabatnya itu. Bahkan dia pun tak mengatakan sesuatu hal yang aneh tentang putri kami. Hanya pernah mengatakan kalau keinginan Siska berkuliah di Jember karena didasari juga kedekatannya dengan Fandi, lelaki yang menjadi pacarnya.
Selebihnya Nadia tak tahu menahu apa yang sebenarnya menimpa Siska. Sebetulnya kami dapat masukan dari saudara ataupun tetangga untuk mencari orang pintar atau dukun, untuk mencari alternatif menyembuhkan Siska. Akan tetapi aku dan istri telah meminta pertolongan Ustadz Hasim. Selain kami yakin akan kemampuan beliau, kami pun tak ingin meminta pertolongan kepada dukun. Sebab kami takut kalau kondisi Siska semakin bertambah parah nantinya. Kulihat istriku nampak melamun, meskipun jelas tahu keberadaanku di sampingnya. Namun aku tak berani mengusik lamunannya, takut dia kaget ataupun marah. Istriku bahkan nampak terlihat makin kurusan semenjak anak gadisnya tertimpa musibah tersebut. Bahkan selain itu, ia juga jarang makan dan istirahat. Tiada hentinya dia menangis dan sholat maupun doanya meminta untuk kesembuhan putrinya tersebut. Malamnya Ustadz Hasim datang. Beliau menjelaskan duduk perkara yang dialami oleh Siska dari hasil tirakat Pak Kiai semalam. Beliau menjelaskan bahwa Siska telah diguna-guna pelet dan sukmanya telah terbelenggu di alam lain. Satu-satunya cara yaitu dengan cara meminta maaf dengan orang yang telah mengirim guna-guna tersebut. Pak Kiai juga memberikan ciri-ciri orang yang telah mengirim guna-guna itu. Dan dari informasi Nadia, barulah mereka tahu kalau ternyata pemuda itu adalah Gondes. Di lain sisi, Gondes juga merasa bersalah atas yang terjadi kepada Siska. Ia tak menyangka kalau akan jadi separah itu. Singkat cerita, akhirnya keluarga Siska meminta maaf kepada Gondes. Datanglah mereka ke rumah Gondes. Tapi sebelumnya Ustadz Hasim telah memperingatkan orang tua Siska. Tidak boleh mereka menaruh dendam pada pemuda itu. Biarlah Allah yang membalas. Kalau menaruh dendam, bisa-bisa Siska tidak akan sembuh. Lagi pula di sini Siska juga bersalah. Akhirnya orang tua Siska setuju. Sampai di rumah Gondes, emak Gondes yang tidak tahu apa-apa pun terkejut bukan main. Ia tak menyangka anaknya akan setega itu. Tumpah semua di situ, antara marah, malu, sakit. Singkat cerita, akhirnya kedua keluarga itu saling memaafkan. Dan akhirnya kondisi Siska pun membaik. Dan dengan bantuan Ustadz Hasim dan Kiai, semua terbebas dari iblis jaran goyang. Sekarang Siska kuliah di Jember, sedangkan Gondes sekarang bekerja dengan orang tua Siska, sang juragan sayur. Mereka semua telah sama-sama legowo, berusaha melupakan kejadian tersebut. Karena sejatinya mereka semua orang-orang yang baik dan bijaksana. Orang tua Siska juga ikhlas. Mereka beranggapan bahwa itu semua sudah takdir yang kuasa. Sekarang Siska juga sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.